Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Guru hebat, saya Eni Rosanti, SPD, CGP Angkatan 11 Kabupaten Lampung Timur. Di sini saya akan menampilkan aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif. Berikut ini adalah kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat Bapak Samai SPD MPD selaku Kepala UPTD SD Negeri 4 Margajaya. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru UPTD SD Negeri 4 Margajaya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan kesempatan terutama nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Kedua kalinya sholawat beserta salam marilah kita sanjung agungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Ketiga kalinya izinkanlah saya berdiri di sini untuk membacakan susunan acara. Acara yang pertama pembukaan. Untuk membuka acara ini marilah kita bersama-sama membuka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua sambutan Bapak Kepala UPTD SD Negeri 4 Margajaya kepada Bapak Samai SPD MPD. Waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD 4 Margajaya yang insyaallah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Juga kita haturkan sholawat kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kegiatan ini mendapat rahmat dan ridho dari beliau. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan yaitu kegiatan aksi nyata guru penggerak sesuai dengan visi misi sekolah kita, bahwa kita merencanakan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Jadi alhamdulillah di sekolah ada 2 guru yang diterima sebagai guru penggerak. Insya Allah beliau-beliau yang sudah diterima sebagai guru penggerak bisa menggerakkan kita semua di sekolah ini dalam rangka mengembangkan pendidikan dalam pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Kemudian perlu kita ketahui bersama bahwa guru penggerak itu adalah sosok inspiratif kita semua sebagai tauladan bagi kita teman sejawat, juga bagi murid. Jadi tolong itu dicatat bahwa guru penggerak adalah sosok inspiratif kita di sekolah ini, baik itu rekan sejawat atau siswa sebagai peserta didik. Jadi guru penggerak itu selain harus mampu menguasai materi pembelajaran, juga harus mampu menjadi agen perubahan di sekolah ini. Dalam hal ini tentu harus bisa menginspirasi, harus bisa memotivasi kita sebagai dewan guru atau teman sejawat, juga bisa
sebagai agen perubahan untuk siswa-siswanya. Jadi itu harapan kita semua. Kemudian kita ke depannya tentu mengharapkan sekolah ini akan lebih baik. Jadi manfaatkanlah momentum seperti ini untuk saling berbagi. Guru penggerak yang sudah mendapatkan ilmu kemudian dipraktekkan di sekolah, sehingga ilmu yang didapat teman-teman guru penggerak itu bisa menular kepada kita semua. Jadi kita ada kegiatan itu ada imbasnya untuk kita semua. Dan kita mudah-mudahan yang lain yang masih muda-muda untuk tetap semangat. Kita berharap ke depannya, alhamdulillah sudah 3 guru sudah ber-NUPTK. Kemudian kemarin saya ke dinas juga mengusulkan untuk dimasukkan dapodik. Alhamdulillah kemarin sudah di ACC, tinggal menunggu di input. Jadi harapan kita bersama ke depan kita ada perubahan dan yang lebih baik. Itu saja yang saya sampaikan. Tetap semangat, pembelajaran kita ke depannya tetap berpihak kepada siswa, dan kita sebagai guru jangan bosan untuk belajar. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya presentase aksi nyata modul 1.4 yang akan disampaikan oleh Ibu Eni Rosanti. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bapak dan Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sebelum saya presentasi, kita ice breaking dulu biar tambah semangat. Kita ice breakingnya itu mau jalan-jalan ke luar negeri ceritanya. Karena Ibu Imam ini masih sendiri sama Bu Laili, jadinya mereka mau jalan-jalan di luar negeri. Semangat sekali dia ini. Mau cari jodoh katanya. Dan langsung saja, kata kuncinya itu bulan keempat. Jadi Bu Imel ini mau jalan-jalan ke luar negeri itu dari awalnya ke Afghanistan. Dari Afghanistan dia sudah jalan-jalan, terus menuju ke Pakistan karena masih biayanya masih banyak. Beliau pergi ke Pakistan. Tadi ingat konsentrasi bulan keempat. Setelah ke Pakistan, Bu Imam mau kemana ya? Bu Yuni, Ingatnya kemana? ayo mau kemana ya? Yang lain? Pakistan. Coba yang lain. India. Belum tepat. Yang lain? Ke Bangladesh. Bangladesh. Belum tepat. Ke Thailand. Thailand belum tepat. Kata kuncinya bulan keempat. Tadi pertama jalan-jalan kemana tadi? Afghanistan. Afghanistan.
setelah jalan-jalan kita ke materi karena sudah selesai jalan-jalannya, duitnya sudah habis. Lanjut. Makanya tadi kan kata kuncinya bulan keempat. Jadinya perlu konsentrasi kita. Lanjut ya. Saya di sini akan menyampaikan tentang diseminasi budaya positif. Jadi lanjut Pak. Diseminasi budaya positif. Tuh, selamat datang Bapak dan Ibu guru hebat. Mari bersama-sama berkolaborasi bersama untuk menuju tadi Bapak Kepala Sekolah telah menyampaikan kita sebagai guru harus berpihak kepada murid. Yang kita utamakan itu apa? Murid, murid, dan murid. Kalau di keluarga kita harus berbakti kepada siapa sih? Ibu, ibu, dan ibu baru ayah. Kalau di sekolahan kita harus berbakti kepada tanya berbakti itu kita harus kepada murid kita harus mengagungkan. Istilahnya tidak boleh mereka tersakiti. Makanya kita belajar tentang budaya positif karena sebagai guru kita harus berpihak kepada murid, kita harus menuntun yang lebih baik. Lanjut Pak Rin. Terus sebelum materi kita lanjut, ada di benak kita ada pertanyaan, pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa? Tidak. Kadang kita kan intinya ketika anak itu tidak mengerjakan PR, ayo ngambil sama 10. Biar apa tujuannya? Tujuan awalnya kita mendisiplinkan. Tapi apakah benar dengan teori modul 1.4 itu? Kita nanti bisa tahu. Yang nomor 2, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Apakah itu nanti benar pemberian hadiah? 3, guru harus memberikan solusi bagi masalah siswa. Itu iya ya, kalau guru itu harus bisa memberikan solusi, tapi solusi yang bagaimana? Nanti ada kita ketemu dengan segitiga restitusi. Ketika kita ada masalah, anak-anak ada masalah, kita harus bisa merestitusi anak. Sama-sama kita belajar. Saya juga tahapnya juga masih belajar. Dan di modul 1.4 ini agak kaget ya Bu Misa ya, karena banyak sekali materi, banyak sekali yang harus kita kita itu salah selama ini. Yang nomor 4, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Nah itu biar anak itu lebih terbuka, dikondisikan kita itu sebagai teman bagi anak didik kita. Terus tadi ngomong budaya positif itu apa tak? Budaya positif adalah merupakan perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadinya contohnya gini, kalau di kelas 6 itu ada budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Nah, budaya-budaya yang baik itu namanya budaya positif. Jadinya anak datang, disambut, dikasih senyum, dikasih salam. Nah, hal-hal yang baik itu namanya budaya positif. Sebenarnya kita sudah melaksanakan, tapi kadang belum tahu ini ternyata budaya positif yang harus kita kembangkan. Lanjut Pak. Untuk modul 1.4 ini yang kita pelajari yaitu 1. Perubahan paradigma belajar, 2. Disiplin positif, 3. Kebutuhan dasar manusia, 4. Motivasi perilaku manusia, 5. Posisi kontrol restitusi, 6. Keyakinan kelas, dan 7. Segitiga restitusi. Lanjut. Sekarang kita ada permainan karena kita permainan ini akan posisi kontrol kita akan bagaimana. Dengan permainan ini nanti Bapak dan Ibu guru lebih paham. Permainannya cobalah buka. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepal salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga
di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut. Jadinya sesuatu yang berharga itu nggak mungkin akan dilepaskan dengan begitu mudah kan. Terus lanjut, begitu pentingnya untuk kehidupan Anda sehingga kita mengepal dengan sekuat tenaga. Tugas B rekan Anda itu adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Jadinya nanti berpasangan. Contohnya Bu Ina saya ngepal, terus Bu Laili yang membuka, terserah. Mau dicubit, mau dikelitikin, mau dirayu, terserah kita. Terserah yang membuka. Ya, itu nanti coba setelah Anda lakukan, setelah Bapak dan Ibu lakukan, bagaimana kira-kira itu tentang membuka kepalan dengan yang membuka. Coba sekarang dipraktekkan Bapak dan Ibu guru yang ada pasangan. Coba mengepal itu dengan salah satu menggenggam karena ada sesuatu yang menurut Anda sangat berharga sekali. Tak boleh tahu, tapi Anda boleh merayu, boleh menggelitik, boleh apapun dengan cara apapun. Monggo. Pak Narmin sama Bu Ida nggak apa-apa. Ayo Pak Narmin. Ya. Biar nggak ngantuk. Ayo dibuka. Berdiri. Coba. Jangan sehebat itu ada dirayu boleh. Kira-kira bisa buka enggak? Bu Iman bisa buka. Udah. Nah, dari pelajaran itu kita bisa menarik kesimpulan bahwa seorang peserta didik itu yang mengepal. Terus kita yang membuka. Yang membuka itu terserah Bapak dan Ibu guru. Apa dengan kekerasan, apa dengan rayuan, apa dengan ancaman, terserah. Tapi apakah metode itu benar apa tidak? Ya, jadinya kita perlu belajar tentang modul 1.4 ini. Kita akan punya cara melepas dengan ikhlas anak tersebut membuka. Karena yang posisi kontrolnya itu tetap anak. Walaupun dia nanti membuka tapi tetap dengan kontrolnya anak itu. Membuka karena kenapa? Lah, malas sampai email bisa. Karena geli tadi dibuka. Nah, itu tetap posisi kontrol itu terhadap peserta didik. Tergantung kita mau cara bagaimana. Lanjut Pak. Nah, ini tadi pergeseran paradigma teori kontrol Dr. William Glasser. Ini tadi dicontohkan dengan pengepalan tangan. Ilusi guru mengontrol murid. Ketika kita dengan peserta didik itu tadi, ketika kita membuka itu kita berilusi mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Ya, benar teori tadi membuka kepala. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif dan bermanfaat. Jadi bentuk-bentuk kontrol untuk menyadarkan murid. Itu kayaknya kontrol yang pas ya, dengan penguatan positif, dengan penguatan yang baik. Terus yang ketiga, ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Itu namanya identitas gagal. Gagal sebagai pendidik. Kalau kita berilusi bahwa kritikan yang tajam buat anak peserta didik kita itu karena kita gagalnya kita untuk mengarahkan peserta didik kita. Itu namanya identitas gagal karena mereka merasa buruk. Kamu ini. Nah, itu sebenarnya tidak pas ketika menangani seorang peserta didik yang notabene mungkin agak ngeyel. Terus yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu tidak efektif untuk jangka waktu panjang. Mungkin iya jangka waktu pendek dipaksa. Ayo
kalian kerjakan ini. Ayo dibersihkan sampah, tapi dengan cara paksaan. Iya, sementara kalau jangka pendek bersih, besok lagi tidak ada kesadaran, benar enggak? Ya, dan lanjut Pak. Pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, ini pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan proses pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini paradigma baru yang ditemukan di modul 1.4 itu tentang arahnya pembelajaran kita ke profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu guru sudah paham tentang profil pelajar Pancasila itu ada 5 apa 6? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, itu ucapan sih. Itu adalah arah kita. Kita itu mau kemana toh arahnya? Kita sudah tahu kita menuju ke profil pelajar Pancasila. Dengan profil pelajar Pancasila juga kita mencapai visi misi sekolah kita yang kemarin telah kita wujudkan. Lanjut Pak. Disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Itu arahnya lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Terus dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Nah, itu disiplin positif ini intinya kita motivasinya itu tumbuh dari dirinya sendiri, bukan orang lain. Ini jangka waktu panjang akan tetap berkesinambungan daripada kita dengan pemaksaan. Pemaksaan itu mungkin 1-2 hari iya, tapi jangka panjang kita hasilnya 0. Nah, itu dengan motivasi. Bagaimana caranya kita memotivasi dari dalam dirinya anak tersebut untuk mempunyai, kalau kebersihan yang mempunyai kesadaran untuk memungut sampah contohnya. Lanjut Pak. Kebutuhan dasar manusia. Dari arah anak-anak tersebut dia ada yang misalnya dibilangin ngeyel, terus sering membuat anak lain temannya menangis, jahil. Nah, itu aslinya berasal dari kebutuhan dasar manusia. Manusia itu semua mempunyai 5 kebutuhan dasar, yaitu apa yang pertama, bertahan hidup atau survival. Pasti kita caranya bagaimana untuk bertahan hidup kan kita bekerja untuk mencari makan. Terus yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kita semua mempunyai kasih sayang terhadap ibu bapak, kasih sayang terhadap istri, suami, kasih sayang terhadap anak. Itu semua kita ada di diri kita. Yang nomor 3, penguasaan atau power. Nah, ini ketika anak di kelas, saya itu paling kuat sehingga dia merasa paling kuat menjahili teman. Nah, itu karena apa? Ada kebutuhan dasar di dalam manusia itu anak tersebut. Jadinya kita harus menggali kemelencengan anak itu karena apa? Kita korek terus. Terus yang keempat, kebebasan atau freedom. Yang kelima, kesenangan. Oh, Bu, aku gak nih kayak seneng. Kenapa? Kalau digangguin lo cepet nangis, seneng dia. Nah, itu kebutuhannya dia. Tapi kebutuhan itu kita arahkan yang baik. Lanjut Pak. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi eksternal itu motivasi yang timbul dari mana? Coba. Kalau eksternal, iya,
dari luar diri. Iya. Kalau yang dari luar itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Itu motivasinya dari luar. Kita anak tersebut bersih-bersih. Nah, ada Bu Eni bersih-bersih. Nanti kan sama Bu Eni nanti kan dibilang anak pintar. Misalnya contohnya kayak gitu. Itu motivasi yang timbulnya dari luar anak. Yang baik itu motivasi yang internal dari dalam diri kita. Kita pun sebagai guru juga harus termotivasi. Tanggung jawab kita adalah sebagai guru bagaimana caranya mendidik anak didik kita itu lebih baik. Kita motivasinya itu dari dalam diri kita. Jangan karena ada bapak kepala sekolah kita ayo berangkat pagi, jangan. Kita itu udah tanggung jawab, kita mencari nafkah itu dari situ. Semoga kalau kita niatkan untuk ibadah insya Allah barokah ya. Motivasi internal itu untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang menerapkan percaya diri. Itu motivasi dari dalam. Kita antara motivasi eksternal dan motivasi internal itu lebih bertahan mana ketika kita menerapkan ke dalam peserta didik. Pasti dari dalam. Itu akan jangka waktu yang lama. Lanjut Pak. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah ini itu tadi saya juga ketika mempelajari modul ini terengahnya itu kaget. Selama ini kita belajar ini berarti seorang pendidik ini identitasnya gagal, banyak yang gagal karena ada hukuman dan penghargaan. Emang kalau kita awal kayaknya nggak bisa loh, kalau nggak menghukum anak nanti lo melunjak, nanti nggak disiplin. Sebenarnya ayo kita belajar bareng-bareng menerapkan itu, karena kita harus belajar, kita harus diterapkan. Kalau kita tidak menerapkan, cuma berangan-angan, kita tidak tahu hasilnya. Makanya kalau menerapkan nanti ada segitiga restitusi, kita terapkan. Apakah nanti bedanya antara kita menerapkan segitiga restitusi dengan tidak itu berbeda-beda apa enggak? Teman-teman juga kayak gitu. Apa bisa ya Bu, selama ini kita gini memaksa, kita menghukum. Tapi kita ayo mencoba di kelas kita masing-masing dengan segitiga restitusi. Insya Allah jangka waktunya akan panjang, nanti perubahannya anak kita akan tahu dengan peserta didik kita bahwa dengan identitas gagal kita meminimal identitas gagal itu. Mungkin kita tidak bisa langsung serta menjadi guru manajer, tidak bisa. Kita ya belajar sedikit-sedikit tentang hukuman menyakitkan. Nah, kita kan belum tahu, ketika kita menghukum perasaan anak itu bagaimana, kita tidak tahu. Terus tidak nyaman, murid takut, memaksa, menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Itu imbasnya kalau kita menghukum anak. Tapi ya selama ini kita terapkan, ya saya juga merasa begitu. Jadinya ayo Bapak dan Ibu guru kita belajar, kita lebih memperbaiki diri kita sehingga nanti peserta didik kita bisa lebih hebat ke depannya. Terus yang lain tentang penghargaan, tidak efektif sebenarnya. Tapi karena sudah membudidaya, penghargaan itu tetap diberikan ya Ibu. Kemarin saya juga iya, karena pikiran kita itu kalau saya kemarin masih dikasih hadiah. Nah, sebenarnya ini tidak efektif, merusak hubungan sifat iri terhadap teman-teman yang lain. Terus mematikan kreativitas anak, menghukum dengan sistem ranking. Nah, makanya di kurikulum merdeka sebenarnya itu tidak ada
peringkat. Nah itu dia mengacunya ke pembelajaran KHD, Ki Hajar Dewantara. Sebenarnya kalau selama ini saya ya kaget itu belajar. Tadinya saya motivasinya belajar ke penggerak itu untuk yang lain, tapi ternyata banyak ilmu sekali yang saya dapatkan. Cobalah tanya Bu Nisa juga ya kaget. Ini nggak ada di bangku kuliah, nggak ada. Ya. Jadinya kita ayo Bapak dan Ibu sama-sama lah kita belajar. Lanjut Bu. Konsep disiplin pendekatan atau restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi: 1. Bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran bukan paksaan. 4. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. 4. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang terakhir, fokus pada karakter, bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusinya. Jadi ketika ada masalah, kita itu memakai restitusi itu tindakan yang pas sekali. Kita merestitusi anak tersebut, jangan langsung kamu salah gini-gini. Tidak, kita harus permasalahannya itu bagaimana, terus kita mau bertindak bagaimana menyelesaikan anak tersebut. Itu kita termasuk dalam pendekatan restitusi. Nanti ada tahap-tahapnya bagaimana kita akan merestitusi anak. Lanjut Bu. Perbedaan contoh kasus siswa mencontek saat ulangan. Ketika anak mencontek itu pasti kadang saya pun akan ada hukuman. Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera misalnya, mengambil sampah. Guru marah dan murid menjadi takut ketika anak didik kita tidak mengerjakan PR. Itu sebuah hukuman. Terus konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan soal ulangan ketika di temannya istirahat. Jadinya pengganti PR itu dia ketika anak yang lain mengerjakan PR istirahat, yang tidak mengerjakan PR itu yang mengerjakan yang belum dikerjakan tadi PR-nya. Jadinya tidak istirahat kalau intinya. Itu konsekuensinya. Terus yang terakhir, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Itu posisi konsekuensinya. Terus yang ketiga, restitusi. Restitusi itu guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Kedua, guru terbuka dan siswa menghormati di dirinya dan orang lain. Jadinya ketika merestitusi itu kita panggil, boleh dipanggil di kantor, kita tanyakan. Tapi Bapak dan Ibu guru maaf sebelumnya karena tentang keyakinan kelas saya pun belum diterapkan kemarin, masih belum keyakinan kelas. Bu Nisa, apa Bu Nisa yang awalnya itu? Peraturan. Nah, peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu bisa gampang dilanggar. Kalau sudah keyakinan itu insya Allah anak itu bertanggung jawab. Contohnya gini, ketika kita naik motor terus tidak memakai helm, kita yakin nanti kalau kita naik motor tidak pakai helm itu nanti ya moga-moga jangan, kalau jatuh kita terluka, apalagi kepala itu yang kenaan benturan bisa fatal. Nah itu kita yakin. Nah itu tadi ketika berdiskusi tentang keyakinan kelas, kita adalah bukan peraturan kelas. Jadi keyakinan kelas, diyakinkan dulu anak-anak supaya bertanggung jawab. Nah itu antara keyakinan kelas atau peraturan kelas. Lanjut. Contoh penerapan 3 posisi kontrol. Nah ini Bapak dan Ibu guru, posisi kontrol kita. Posisi kontrol kita itu dengan peserta didik itu ada 5. Apakah kita mau jadi penghukum, atau teman, atau pembuat rasa bersalah,
pemantau atau sebagai manajer? Menurut Bapak dan Ibu Guru, coba sebelum dibaca, menurut Bapak dan Ibu Guru itu posisi manakah yang baik buat kita? Iya, bisa yang manajer. Manajer adalah posisi yang kontrol yang baik buat diri kita seorang pendidik. Kita bahas satu persatu. Penghukum. Contohnya, kamu melanggar peraturan sekolah, keliling lapangan 5 kali. Nah, itu adalah posisi penghukum. Kamu tidak mengerjakan PR. Ayo, nanti istirahat, jangan istirahat, kamu mengerjakan PR-nya. Itu adalah posisi penghukum. Kalau teman, ayolah buat Bu Guru bangga dengan datang tepat waktu ya nak ya. Nah, bahasa yang seperti itu adalah dia memposisikan sebagai teman. Ayolah nak belajar, nanti Bu Guru kan senang, nanti PR-nya dikerjakan. Nah, itu adalah kita peserta didik yang kontrolnya sebagai teman. Terus membuat rasa bersalah. Berapa kali Ibu Guru harus bilang? Nah, itu hal-hal pembicaraan kita. Ibu lu sudah bilang dari kemarin. Nah, itu merasa kan kemarin Ibu udah bilang nak, jangan main kotor-kotoran, contohnya kayak gitu. Itu adalah membuat nanti kalau kotor-kotoran nanti bajumu kotor dimarah sama orang tuamu. Nah, itu merasa anak itu biar merasa bersalah. Terus yang keempat, pemantau. Kamu tahu peraturan sekolah dan konsekuensinya. Jadinya anak itu diarahkan peraturan sekolah. Datang jam 7.30. Kalau terlambat berarti tidak menepati peraturan sekolah. Dan ketika upacara memakai seragam. Terus tidak ada yang anak yang tidak memakai, ya peraturan sekolahnya apa? Ya suruh. Nah, itu adalah peraturan. Terus kalau manajer, kita mencari apa alasannya kamu melakukan hal tersebut, kira-kira itu salah atau benar, dan bagaimana cara kamu memperbaikinya. Nah, itu posisi kontrol yang paling baik adalah posisi manajer. Bisa kok kita Bapak dan Ibu Guru posisinya diganti pemantau atau manajer, tapi kita berusaha, ayo kita sebagai manajer semua. Awalnya susah sih, tapi kita mencoba ya. Lanjut. Nah, ini tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Itu alasannya karena merupakan metode untuk menumbuhkan kembali disiplin positif yang disadari oleh motivasi dari dalam diri. Yang kedua, keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antar guru dan siswa bersifat universal. Yang ketiga, peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Jadinya kita kalau peraturan sekarang dirubah menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kita buat bersama-sama dengan murid dalam bahasa yang positif ya Bu saya. Jangan bahasa panjang. Contohnya gini, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, itu kan panjang. Itu kita buat simpel yang positif. Contohnya jaga kebersihan. Nah, jaga kebersihan itu sudah mencakup semua. Ketika kita membuang sampah sembarangan, itu berarti kita tidak menjaga kebersihan. Keyakinan kelasnya apa nak? Jaga kebersihan Ibu. Nah, berarti dia melanggar keyakinan yang mereka buat. Jadinya keyakinan kelas itu dibuat sesimpel mungkin, karena untuk lebih ingat anak-anak tersebut. Arahnya ke kebersihan. Terus misalnya tanggung jawab. PR adalah tanggung jawab seorang murid. Berarti kalau melanggar keyakinan kelas bagaimana nak? Nah, itu caranya. Jadinya kita mengambil kata-kata yang positif, yang pendek-pendek supaya cepat teringat oleh anak. Lanjut. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, nanti Bapak dan Ibu Guru dimohon untuk menerapkan dalam kelas. Itu lebih abstrak dari peraturan. Keyakinan kelas itu daripada peraturan kelas. Sedikit saja agar mudah diingat. Nah, itu tadi kalimat yang positif berupa pernyataan universal.
Terus sesuai dengan kondisi kelas sekolah agar mudah diterapkan. Nanti kelas 1 dengan yang lain tentunya berbeda. Bapak dan Ibu guru tentunya sudah tahu apa yang mau diinginkan Bapak dan Ibu guru, apa yang mau diinginkan peserta didik kita di kelas, misalnya contohnya di kelas 5. Mau arahnya bagaimana kelas kita? Oh mau bersih Bu, berarti kebersihan. Oh mau kalau PR harus dikerjakan berarti tanggung jawab. Nah seperti itu diarahkan. Sebenarnya anak-anak itu mau kelas kita itu idamannya itu kelas kita yang bagaimana? Itu diarahkan ke situ untuk membentuk suatu keyakinan kelas. Itu tadi dibuat dalam bentuk positif, semua warga kelas dilibatkan dalam pembuatannya. Itu tadi diskusi pembuatan keyakinan kelas. Kalau kemarin saya membuat hanya peraturan kelas karena belum belajar modul ini. Ini belum ada waktu untuk diskusi lagi dengan anak-anak. Lanjut. Nah ini contohnya ketika kita mau membuat keyakinan kelas, anak-anak disuruh menuliskan kelas impian. Kelas impian itu anak suruh menulis satu persatu kelasnya itu impiannya pengen apa sih? Oh pengen Bu, banyak hiasan misalnya. Nanti anak-anak disuruh menempel pakai sticky note boleh, pakai langsung pada kertas boleh. Nanti contohnya yang seperti itu. Nanti setelah keyakinan kelas itu kita ambil kesimpulan, kita kelompokkan. Oh yang kebersihan di kebersihan nanti kita arahkan ke keyakinan kelas, dibuat. Kalau sudah setuju semua dibuat, terus kita terapkan dalam, karena keyakinan kelas nanti hubungannya dengan restitusi ya bunyi saya. Makanya di kelas itu dikondisikan ada keyakinan kelas, kita supaya nanti merestitusi anak itu mudah. Karena tahapnya restitusi itu ada 3. Nah ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Itu menstabilkan, yang pertama menstabilkan identitas. Gini contohnya Ibu dan Bapak, ketika ada permasalahan, misalnya ada anak yang tidak mengerjakan PR, itu kalau di SD mesti itu, kalau terlambat kayaknya jarang sih. Kebanyakan tidak mengerjakan PR. Jadi kita tidak langsung menghukum, kita merestitusi dulu, menstabilkan identitas. Nah tadi Ibu lihat, Ibu nilai kok nggak ada kamu ya, apa nggak mengerjakan PR. Nanti anak tersebut kan, iya Bu guru. Nah, terus kita tanya, kenapa nak nggak mengerjakan? Tadi malam Bu ketiduran. Kita mencoba sabar senyum Bu. Sabar dulu. Dan kita menstabilkan identitas. Oh ketiduran ya. Oh sama kalau Bu guru ada tugas ketiduran, ya lupa nggak dikerjakan. Itu wajar ya nak ya. Ini Bu. Terus anak tersebut merasa, oh iya Bu guru juga kayak gitu. Nah terus setelah itu validasi tindakan yang salah. Nah sebenarnya kalau nggak mengerjakan PR itu baik apa salah? Baik, salah Bu. Nah kalau salah berarti besok lagi gini ya, mengerjakannya pulang sekolah langsung dikerjakan. Jadi ada solusi-solusi yang diajukan kepada anak didik kita. Kita pintar-pintarnya kita validasi tindakan itu. Ya Ibu. Kalau solusi biasanya yang kita kan cuma mancing kan? Mancing. Berarti kalau mencari solusi dia sendiri kan yang mencari solusi. Ya. Restitusi kan dia. Ya. Terus kalau misalnya Ya. kalau malam ketiduran itu seharusnya ngerjainnya di waktu kapan ya kan gitu. Iya. Ditanya ya. Jadinya sendiri yang mencari. kita yang menanya ya Ibu ya. Jadinya kita yang menanya. Nah kalau ketiduran itu terus bagaimana caranya biar nanti nggak lupa lagi, biar pas kita tidur kita udah mengerjakan itu bagaimana, dia nyari solusi. Oh gini Bu, pulang sekolah apa langsung dikerjakan ya Ibu. Nah itu kita menumbuhkan anak itu biar bertanggung jawab itu bagaimana ya Ibu Desa. Terima kasih. Nah itu cara-caranya kita merestitusi anak. Terus yang ketiga itu menanyakan keyakinan kelas. Nah ini makanya di kelas itu ada keyakinan itu gini. Setelah mereka bersalah, kita sudah
memvalidasi tindakan. Coba nak, tidak mengerjakan kelas itu kemarin kan kita sudah membuat keyakinan kelas. Masuk ke dalam mana sih nak? Oh mana bu, tidak melanggar tanggung jawab. Nah berarti melanggar tanggung jawab itu benar apa salah? Salah bu. Nah terus tindakanmu gimana? Bu besok saya akan mengerjakan PR. Nah itu restitusi yang kita lakukan ya butuh kesabaran, butuh waktu, butuh belajar. Saya juga ini masih tahap belajar untuk merestitusi anak ketika ada masalah. Nah itu tadi coba sebelum kegiatan terakhir mungkin ada bapak dan ibu guru yang mau bertanya. Mungkin kalau belum terjawab nanti kita selesaikan bareng-bareng bagaimana permasalahan yang ada di kelas. Yang intinya dalam budaya positif ini, diseminasi ini tentang kelas kita, PR kita banyak sehingga kita perlu belajar. Mungkin ada bapak dan ibu guru yang mau ditanyakan, monggo. Ya baik, kalau sudah tidak ada yang bertanya, kita simpulkan dalam penerapan paradigma disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among. Among itu seorang manajer, menuntun murid kita menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Itu adalah standar nasional pendidikannya. Jadinya kita ayo belajar posisi kita diarahkan menjadi posisi kontrol yang menjadi manajer. Ketika menjadi manajer kita mampu merestitusi anak. Itu bagaimana? Kita belajar bareng-bareng ya Bapak dan Ibu guru. Semoga ilmu yang saya dapatkan bermanfaat bagi Bapak dan Ibu guru. Mohon dimaafkan kalau ada banyak kesalahan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi presentasi yang disampaikan oleh Ibu Eni Rosanti SPD. Mudah-mudahan segala ilmunya akan bermanfaat untuk kita semua. Mari kita bersama-sama untuk lebih semangat lagi, belajar lagi. Intinya kita sebagai seorang guru harus mengikuti perkembangan yang ada. Seperti yang apa disampaikan oleh Ibu Eni Rosanti, mari kita bersama-sama untuk belajar. Demikian acara sudah kita lalui. Di sini saya sebagai pembawa acara, apabila ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Untuk menutup acara ini, marilah kita bersama-sama menutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian saya akhiri, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.